Selamat malam, saudara-saudara sekalian, teman-teman sekalian. Jumpa lagi dengan saya Roy Berti. I would like to say welcome to my YouTube channel. My YouTube channel Manado CRTV. In Indonesia CRTV. Jadi saya mengharapkan jika berkenan, jadi teman-teman saudara-saudara sekalian bisa bantu like atau komen, subscribe, dan share. Dan untuk malam hari ini saya akan melanjutkan membahas atau memberikan informasi soal kode etik pramuwisata Indonesia untuk poin 6 sampai dengan 10. Karena untuk poin pertama sampai yang kelima saya sudah jelaskan di YouTube channel sebelumnya. Jadi seorang pramuwisata untuk poin yang keenam itu harus mampu untuk menghindari timbulnya pembicaraan serta pendapat yang mengundang perdebatan. Jadi seorang pramuwisata di sini harus mampu menghindari pembicaraan yang menimbulkan perdebatan mengenai kepercayaan, agama, adat istiadat, budaya. Jadi itu pramuwisata itu wajib untuk menghindari. Ya memang namanya kita bicara berdebat, yang satu mempertahankan pendapatnya, tour guide mempertahankan pendapatnya, jadi akhirnya memang tidak ketemu. Jadi memang kita harus menghindari untuk terjadinya perdebatan, apalagi yang kita ceritakan itu yang kita berdebat mengenai soal agama, soal politik, sistem politik, soal ras, soal suku. Itu wajib untuk pramuwisata hindari, untuk tidak membicarakannya. Jadi itu poin ke-6. Nah, untuk poin ke-7, seorang pramuwisata itu harus memberikan keterangan yang baik dan benar. Keterangan yang baik dan benar kepada wisatawan. Kenapa harus memberikan keterangan baik dan benar? Ya memang wisatawan membutuhkan informasi yang tepat dan yang benar. Jadi tanpa kita sadari bahwa pada saat kita seorang pramuwisata mengantar tamu, itu pada saat dia memberikan informasi yang benar dan tepat, mungkin aja ada tamu-tamu yang awalnya memang hanya untuk plesir atau jalan-jalan, orang Manado bilang pasiar. Tapi karena dia mungkin seorang bisnismen, pada saat kita memberikan informasi soal luas daerah, soal jumlah penduduk, soal potensi yang ada, potensi-potensi yang ada di daerah tersebut, bisa aja dia tertarik. Misalnya seorang pramuwisata menjelaskan bahwa salah satu komoditi utama andalan di Sulawesi Utara adalah pala. Di samping pala kelapa, kopra, kita punya cengkeh dan lain-lain. Ternyata memang ini tamu yang kita antar dia tertarik dengan pala. Akhirnya dia mulai cari informasi. Dia mulai cari informasi harga pala berapa per kilo, berapa itu paling banyak di mana. Misalnya dalam 1 bulan bisa dapatkan berapa ton. Nah, seorang pramuwisata itu dalam memberikan informasi itu harus tepat. Jangan sampai informasi tidak tepat. Dan memang menjadi seorang pramuwisata seperti yang saya telah jelaskan sebelumnya, kita seperti wartawan harus selalu menggali informasi. Dan kita harus mendapatkan informasi di credible sources, untuk sumber-sumber yang betul-betul dipercaya. Itu yang saya di poin ke-7, bahwa seorang pramuwisata itu harus memberikan keterangan yang baik dan benar.
Nah, berikutnya itu untuk kode etik pariwisata, poin berikutnya, poin ke-8, seorang pariwisata itu tidak dibenarkan ya untuk mencemarkan nama baik perusahaan. Nama baik perusahaan yang mengontrak dia atau menggunakan dia jasanya. Kemudian teman seprofesi ataupun stakeholder pariwisata ya. Jadi tertulis ya bahwa seorang pariwisata itu tidak dibenarkan untuk mencemarkan nama baik perusahaan. Jadi apalagi teman seprofesi dan stakeholder pariwisata. Kadang-kadang memang dalam pengalaman pada saat kita mengantar tamu, menghandle tamu, kadang-kadang ada masalah-masalah yang memang sadar atau tidak sadar itu dibuat oleh perusahaan yang mengontrak kita. Nah, jika terjadi masalah-masalah itu berdampak dalam kita memberikan kepuasan ke tamu. Kadang-kadang tamu komplain. Contoh, perusahaan itu menggunakan bus yang menurut pemikiran tamu ini bus tidak begitu baik ya. Jadi yang mereka tidak begitu mengharapkan transportasinya seperti itu mereka komplain. Nah, jika kita menemukan case-case yang seperti itu ya kita tidak boleh sama sekali untuk mencemarkan bahwa ya perusahaan memang begitu, mungkin mau cari untung banyak atau lain-lain. Jadi kita tidak bisa untuk mengatakan seperti itu. Jadi kita harus bagaimana juga membela ya, minimal membela perusahaan. Nah, ada beberapa cara sebenarnya untuk handling objection jika kita ketemu case-case yang seperti itu. Nah, begitu juga kita tidak diharuskan untuk menceritakan atau mencemarkan nama baik teman profesi. Jadi saya selalu berusaha mengatakan kepada teman-teman, marilah kita untuk selalu berpikir, ya, berbicara, berkomunikasi soal hal-hal yang positif. Jika kita membicarakan teman, it's okay, no problem. Tetapi ya, we need to talk positif. Ya, jadi perlu untuk bicara positif tentang teman. Janganlah kita selalu cerita negatif, akhirnya membentuk pikiran, jiwa dan hati kita menjadi negatif. Jadi saya sendiri itu sering mengatakan kepada teman-teman bahwa untuk to become a professional tour guide, we have to avoid talk something negative, either to the friends or government or users, ya, or even every single people we meet. Ya, we need to talk positif. Jadi perlu kita untuk berbicara positif. Selalu membiasakan berbicara, berpikir, dan melakukan hal-hal yang positif supaya terbentuklah pikiran dan jiwa kita jadi pikiran dan jiwa positif. Saya pikir teman-teman dan saudara-saudara sekalian setuju dengan itu. Nah, itu poin ke-8. Jadi sekali lagi poin ke-8-nya, tidak dibenarkan seorang pramuwisata itu mencemarkan nama baik perusahaan, ya, teman seprofesi ataupun stakeholder pariwisata, unsur pariwisata lainnya. Nah, untuk poin ke-9, seorang pramuwisata itu tidak dibenarkan juga untuk menceritakan masalah-masalah pribadi, ya, masalah pribadi dengan tujuan untuk mendapatkan belas kasihan dari tamu, dari wisatawan. Itu sama sekali tidak dibenarkan. Saya bisa kasih contoh bahwa jadi dalam hal ini, mohon maaf. Jadi dalam hal ini itu janganlah kita karena kita berpikir ya bagaimana cara mendapatkan uang dari tamu, ya,
ya kita coba untuk menggali sesuatu dari tamu supaya dia bisa berbelas kasihan pada kita dengan cara kita berbicara soal kesusahan pribadi kita. Itu tidak bisa, ya. Jangan sampai seperti itu. Dan memang di Sulawesi Utara saya tidak pernah dengar atau temukan ada prawisata yang seperti itu. Dan saya yakin juga di Indonesia, ya, tour guide di Indonesia tidak seperti itu. Ya mungkin kalau dia bukan tour guide yang, ya, dalam arti tidak masuk di organisasi Himpunan Prawisata Indonesia. Kalau dia Himpunan Prawisata Indonesia, saya yakin mereka tidak seperti itu. Jadi sekali lagi di poin ke-9, seorang prawisata itu tidak dibenarkan, ya, untuk menceritakan hal-hal pribadi yang bertujuan untuk mendapatkan perhatian atau belas kasih dari tamu, ya. Jadi itu poin ke-9 dari Kode Etik Prawisata Indonesia. Untuk yang terakhir, prawisata itu pada saat perpisahan dengan wisatawan itu harus mampu, ya, harus mampu untuk memberi kesan kepada wisatawan, kesan yang baik maksudnya kepada wisatawan, ya, dengan tujuan agar wisatawan ini bisa kembali lagi di daerah atau di Indonesia, ya. Kembali, minimal dia, jika dia tidak kembali, minimal dia itu memberikan informasi yang positif kepada teman-teman atau kepada networknya, ya. Itu poin ke-10. Itu pengalaman saya, ya. Pengalaman saya itu sering pada hari terakhir itu saya sharing dengan tamu-tamu. Jadi saya memberikan pancingan dengan pertanyaan-pertanyaan, ada feedbacknya dari mereka. Apa sih kesan selama ini? Mungkin permasalahan pelayanan apa yang menurut pendapat mereka itu tidak begitu bagus. Jadi setelah saya memberikan pertanyaan atau pancingan-pancingan, itu feedbacknya keluar, ya. Kadang dalam pengalaman juga ya mereka cerita, ya, bahwa waduh, di tempat ini kok tidak ada toilet yang bagus, ya, di objek wisata yang seperti ini tidak ada ini. Nah, saya sendiri karena memang itu merupakan permasalahan, jadi saya dalam memberikan statement yang jelas saya harus minta maaf, ya. Jadi kita memang dalam proses, ya, untuk berkembang lebih maju. Dan saya katakan kepada mereka, ini semua dicatat dan saya akan informasikan. Jika itu berhubungan dengan pemerintah, ya saya akan informasikan dengan pemerintah. Jika berhubungan dengan travel atau perusahaan yang mengontrak saya itu, saya akan ceritakan sampaikan kepada travel. Jika permasalahan di hotel, ya saya akan sampaikan juga ke hotel, ya. Tapi sepanjang saya menemani mereka itu, saya bisa bilang bukannya menyombongkan diri, ya, tapi faktanya mereka itu senang. Jadi memang seorang tour guide itu harus mampu untuk memberikan mereka kesan yang baik. Tour guide aja sendiri, meskipun banyak masalah di lapangan, tapi jika tour guide-nya profesional, pasti mereka akan mendapat kesan yang baik, ya. Jadi very important to be a very good tour guide, ya. On the end of tour guide, and then they will feel happy, ya. Jadi untuk Kode Etik Prawisata Indonesia ini poin 6 sampai 10 selesai, dan saya untuk berikutnya tetap akan membuat video-video di mana saya akan sharing informasi baik soal prawisata, soal pariwisata, soal hiburan dan lain-lain.
So please, if you are interested with my video, I do hope that you can come visit to my YouTube channel and subscribe, like, comment. If it will be possible, you can share it. Oke, selamat malam. Sampai jumpa di video saya yang lainnya. Terima kasih.